Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Tarot. Terima kasih buat kalian yang sudah kembali lagi ke channel ini untuk melihat ramalan mingguan kamu. Ramalan ini bersifat general, energi di sini bersifat kolektif. Oleh sebab itu, seperti biasa kalian perlu cek Sun, Moon, and Rising kalian ya untuk menyesuaikan pesan yang disampaikan di sini ya. Oke, bagi kamu yang merasa bahwa reading ini tidak resonate terhadap kamu, boleh diabaikan. Oke, Taurus, ini dia untuk reading general kamu selama seminggu dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Juni 2021. Oke, saya melihat di sini ada Temperance ya. Sepertinya kalian ini sedang berusaha nih untuk menyeimbangkan emosi ya, berusaha menetralkan energi kalian gitu ya, karena kalian di sini dihadapkan pada pertengkaran, pertikaian gitu. Ini sepertinya beberapa di antara kalian ada yang bertengkar, bertikai dengan pasangan sendiri, dengan orang lain, dengan tetangga gitu ya dengan tetangga, dengan bahkan dengan keluarga sendiri gitu ya. Ada nih dengan keluarga gitu ya. Oke, alright. Terus ada peluang nih, sepertinya harapan kamu ya, frustasi kamu itu ya, rasa frustasi kamu terhadap kondisi ini nih, pertengkaran, pertikaian ini ya bisa berakhir gitu ya. Janganlah kiranya ini terus gitu menghantui pikiran kamu gitu. Nah, kamu ingin keluar dari permasalahan ini gitu. Dan ada justice di sini ya, kamu berusaha untuk berpikir lebih logika, lebih realistis gitu ya. Ya kalau saya nggak salah ngapain gitu. Nah, ada beberapa di antara kamu malah di sini melibatkan dokumen, melibatkan polisi gitu ya, melibatkan pihak berwajib nih atas, bisa jadi ya atas pertikaian ini gitu ya. Ada pikiran untuk melibatkan pihak berwajib gitu. Oke, ada Three of Cups ya. Kamu ingin kehidupan kamu itu normal, bahagia gitu. Kondisinya itu sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada gangguan gitu ya. Namun di sini saya melihat kamu dihadapkan pada dua pilihan nih, gitu, dimana kamu tidak bisa membuat keputusan dengan jelas gitu ya. Kamu harus membuat keputusan dan kamu berusaha di sini keluar dari situasi masalah. Kamu bisa menjadi pemenang gitu atas permasalahan ini gitu ya. Dan kamu juga bersiaga nih. Kamu siap sedia untuk mengerjakan pekerjaan kamu, bersemangat di sini ya. Kamu energinya di sini bersemangat untuk melakukan pekerjaan ya. Ya. Namun rasa ketakutan kamu ya itu tadi ini ya, kamu takut bahwa apapun yang kamu harapkan, apa yang kamu kerjakan ini menuai penundaan gitu ya. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Iya. Ya, kamu lebih memilih untuk menjalani kehidupan kamu ke depannya itu ya udahlah, lihat ke depan gimana gitu ya, berpasrah gitu terhadap semesta gitu. Dan ada perubahan gitu tiba-tiba gitu terjadi di minggu ini terhadap kamu. Oke, kita lihat ya untuk The Temperance. Oke, The Temperance ini kamu berusaha menyeimbangkan emosi kamu ya. Emosi ini sepertinya melibatkan kondisi rasa kekhawatiran, ketakutan atas lingkungan di mana kamu berada gitu ya. Ada juga melibatkan ini keuangan gitu. Kamu sedang memantau pertikaian ini, pertengkaran ini gitu ya, antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu ini gitu ya. Perkembangannya gimana sih gitu? Semakin membaikkah, semakin meredakah, atau semakin memburuk gitu, semakin memanas gitu ya. Ada rasa kekecewaan di sana. Sepertinya kamu dikecewakan, dirugikan di sini sehingga mengakibatkan pertikaian ini gitu ya. Kamu ingin ada jalan keluar nih untuk ini gitu ya. Ada solusi untuk ini gitu ya. Kamu bekerja untuk permasalahan ini gitu. Beberapa di antara kamu ada yang ya berharap ada peluang untuk hasil kerja keras kamu itu ada hasilnya gitu, karena kamu bekerja keras ini untuk berinvestasi. Di sini saya melihat belum ada hasilnya, dan ya kamu berharap dengan pekerjaan kamu yang telaten ini kamu akan mendapatkannya di kemudian hari. Dan di sini ada
the wheel gitu ya. Ini adalah fortune, keberuntungan, iya. Karena kamu berusaha berpikir yang realistis. Apapun kata orang terhadap saya, apapun ini bentuk pertikaian yang saya hadapi, ya saya akan menjalani kehidupan saya gitu ya. Saya bekerja dengan baik, saya bekerja dengan tekun, ya saya bersabar di dalam menunggu hasil menuai hasil pekerjaan saya. Dan iya, di sini ada the will gitu ya. Nah, dengan pikiran yang realistis seperti itu, kamu tetap fokus dengan pekerjaan kamu mendapatkan keberuntungan itu. Kamu mendapatkan rezeki, hoki di sini ya. Oke. Dan ya, pada akhirnya keberhasilan kamu ini membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, rumah tangga kamu, terhadap orang-orang sekitar kamu. Iya. Walaupun di sini kamu dihadapkan pada kondisi di mana kamu tidak bisa membuat keputusan. Sepertinya kamu di minggu ini dihadapkan pada dua kondisi ya. Kamu tidak bisa membuat keputusan nih. Karena kamu takut ya. Kamu takut membuat kesalahan, kamu juga tidak bisa melihat dengan jelas ini pokok permasalahan dari dua kondisi ini di sini, ya. Namun sepertinya bakalan ada di sini jalan keluar ya, bakalan ada di sini pencerahan gitu ya. Oke, ada the Chariot ya. The Chariot ini adalah energinya Cancer ya. Oke, adanya peningkatan karir, inilah selalu yang kamu inginkan gitu, yang kamu idamkan. Kamu itu sosok yang rajin di dalam bekerja gitu ya. Kamu tenang di dalam mengkontrol diri kamu sendiri, karena ketika kamu tenang, kamu bisa keluar sebagai pemenang atas konflik yang kamu hadapi gitu. Nah, ada Knight of Swords di sini. Iya, kamu ingin cepat-cepat nih bergegas di dalam bekerja, mencari uang gitu, menyelesaikan permasalahan juga seperti itu. Kamu nggak ingin larut di dalam permasalahan gitu ya. Oke. Namun ini sepertinya ada situasi penundaan kira-kira dari luar gitu ya, energi dari luar ya. Ada kontemplasi energi yang membuat kamu merasa frustasi, merasa stuck gitu, merasa bahwa kok kondisi lingkungan saya seperti ini terus terhadap saya gitu, dan itu membuat kamu merasa stres gitu ya, merasa frustasi, penat gitu. Kamu butuh waktu untuk menyenangkan diri kamu ya. Menurut saya di sini perlu piknik, perlu menyenangkan diri sendiri gitu ya, perlu juga beristirahat karena di sini kurang banyak istirahat, kurang banyak tidur gitu ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak khawatir juga di sini ya. Iya, perjalanan energi kamu sepertinya di sini terhambat karena adanya pertikaian di sini nih. Ada dua kondisi yang belum bisa diputuskan ya. Oke, ada The Fool, iya. Kamu lebih memilih menjalani kehidupan kamu itu ke depannya apa adanya, kamu berpasrah terhadap semesta. Dan ya, sembari kamu juga di sini self searching ya, sedang mencari makna hidup kamu ya, makna perjalanan energi kamu, kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa berada di situasi ini gitu. Nah, kamu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kepada semesta, bahwa ya udah, saya berpasrah, saya percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk saya, seperti itu ya. Ada The Tower, iya. Di sini akan ada perubahan besar, ada kejadian yang mendadak ya. Saya nggak ngerti ini kenapa bisa ada The Tower tiba-tiba di sini ya, dengan adanya ini The Fool ini. Hadirnya The Fool. The Fool ini adalah energi kamu ya, energi kamu yang berpasrah terhadap semesta ini gitu ya. Kamu lebih menyerahkan segala sesuatunya terhadap semesta gitu ya. Dan yang saya lihat nih, untuk di deck kamu paling belakang ini ada Three of Swords ya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begini ya. Oke, The Emperor, iya. Rasa ketakutan kamu yang terbesar itu adalah kalau saya lihat di sini ya, ketika kamu mendapatkan sesuatu hal yang tiba-tiba yang bisa membuat kamu sakit hati, ini kabar yang membuat kamu sakit hati. Nah, itu ya saya lihat di sini ya. Nah, itu adalah rasa ketakutan kamu di dalam menjalani kehidupan kamu selama seminggu ini. Kamu takut mendengarkan berita yang membawa berita yang tidak baik terhadap kamu gitu. Oke.
untuk spiritual guidance kamu Taurus dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Juni 2021 ya. Oke, mari kita lihat apa kira-kira spiritual guidance untuk Taurus selama seminggu ini ya. Mohon diberikan. Oke. Ya, ada Eight of Ariel. Take a great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education and training. Ya, sepertinya spiritual guidance kamu berkata bahwa kamu ini perlu namanya terus belajar gitu. Kamu sebenarnya itu sudah excellent gitu ya, sudah bagus ya. Karena kamu bisa bersabar, kamu bekerja keras gitu ya. Ya, cobalah untuk tetap mentraining diri kamu, belajar gitu ya. Karena dengan belajar, berlatih akan membuat kamu semakin ahli gitu. Oke, ada King of Raphael. Yes, it is safe to trust. The ability to accomplish many things at once. Follow your creative passion. Ya, kamu disarankan untuk tetaplah bersikap yang baik, yang hangat terhadap orang lain ya, sehingga kamu akan dihargai gitu. Percaya ya memang benar adanya kamu itu aman ya, kamu selamat ya ketika kamu percaya terhadap semesta ya. Kemampuan kamu di dalam menyelesaikan banyak pekerjaan itu ada di sini. Hanya saja ikutilah kata hati kamu gitu ya. Kemampuan kamu juga di dalam menyelesaikan permasalahan ada di sini. Ikutilah passion kamu yang kreatif ya, ide-ide kreatif yang kamu miliki gitu. Oke, ada divine guidance untuk spiritual guidance kamu yang terakhir. Ini pencarian kamu akan makna hidup kamu apa gitu ya. Cobalah mencari alternatif terdekat, cara-cara terdekat, cara-cara jitu. Apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan solusi gitu untuk kondisi ini ya. Ya, untuk menemukan jawaban ketika kamu dihadapkan pada dua kondisi sebenarnya ini gelap gini, gelap gulita, nggak tahu mau mencari solusi dari mana gitu ya. Oke, coba kamu melibatkan diri kamu dengan orang-orang yang wise, yang bijaksana, yang bisa memberikan kamu saran gitu ya, saran yang terbaik, membukakan hati dan pikiran kamu sehingga kamu bisa berpikir dengan jernih, melihat dengan jelas atas situasi kamu gitu, dan pada akhirnya kamu bisa membuat keputusan gitu. Nah, di sini harapan kamu ya, kamu ingin membuat suatu tindakan ya keputusan yang cepat sebenarnya gitu ya. Cuman sepertinya ada hal yang membuat semuanya itu menggantung, kondisinya jadi tergantung gitu ya, tertunda gitu ya. Ketika kamu sudah membuat keputusan bertindak gitu kan, kondisinya seperti tertunda gitu ya. Ya, dan ya itu adalah beberapa di antara kamu saya lihat kamu merasa itu sebuah keputusan yang tidak pikir panjang gitu ya, sehingga menghadirkan yang adanya the tower gitu, adanya seperti kejadian atau musibah yang mendadak. Ya jauh-jauh ya, jangan musibah ya. Oke, ada kejadian gitu ya, ada peristiwa yang tiba-tiba terjadi gitu ya, dan yang ini mengakibatkan adanya broken heart gitu, Three of Swords gitu ya. Oke, semoga ini memang tidak ada. Oke, ya di dalam menjalani keseharian kamu selama seminggu ini ya, semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, tetap wise, tetap bijaksana di dalam mengambil keputusan seperti yang dikatakan oleh spiritual guidance kamu di sini. Itu saja buat kamu yang berzodiak Taurus ya, tetap semangat di dalam bekerja, berkarir, meningkatkan finansial, dan juga untuk membina hubungan kamu dengan orang terdekat kamu dengan baik, romantis gitu ya, yang hangat gitu, penuh dengan kasih sayang, dan ya tetap fokus pada diri kamu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Justice di sini ya. Keberuntungan akan berpihak kepada kamu ketika kamu fokus terhadap diri kamu sendiri, berpikir yang realistis, jangan mudah terbawa emosi ketika kamu berada di situasi konflik ya, perbedaan pendapat dengan orang lain gitu, sehingga kamu bisa juga ketika kamu tenang di dalam memantau ya, di dalam menimbang-nimbang kondisi ya,
ketika kamu dihadapkan pada kondisi yang sulit, kamu bisa melihat dengan jelas gitu. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang wise, yang bijaksana, yang bisa memberikan kamu alternatif ya, cara atau jalan keluar untuk menyelesaikan ini gitu. Terima kasih buat Taurus ya. Reading ini bisa resonate terhadap karir, asmara, dan juga kesehatan. Semoga ini memang bermanfaat buat kalian. Bila kalian merasa ini resonate, boleh di like, di subscribe, dan diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu merasa bahwa ini tidak resonate terhadap kamu, ya boleh diabaikan saja ya, karena energi di sini bersifat kolektif. Terima kasih buat Taurus. Sampai jumpa.